Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nabila dari kelas 10 IPA 3 nomor 11. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dan positif dari implementasi teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama di sini adalah ada contoh implementasi teknologi dan komunikasi di bidang pendidikan. Yang pertama ada e-learning. E-learning atau electronic learning adalah sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi, khususnya internet, dalam proses belajar mengajar. Yang kedua ada e-book. E-book atau electronic book adalah sebuah buku yang berbentuk digital atau elektronik sehingga sudah tidak menggunakan kertas lagi. Buku elektronik ini hanya dapat diakses atau dijangkau menggunakan media elektronik seperti smartphone, komputer, dan tablet. Dampak positif dari teknologi ini di bidang pendidikan adalah mempermudahkan siswa untuk belajar, mendekatkan guru kepada siswa, dan membantu siswa untuk mengerjakan tugas-tugas atau materi yang mereka belum pahami di sekolah. Dampak negatif dari e-book ini adalah banyak sekali dari mereka yang malas untuk membaca buku, sehingga mereka itu jarang sekali memegang atau membeli buku seperti itu. Terus ada juga dampak negatifnya, di internet itu banyak sekali media pembelajaran yang salah atau kurang tepat sehingga tidak sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan di setiap sekolah-sekolah atau kurikulum pemerintah seperti itu. Nah, yang kedua adalah contoh implementasi dari teknologi di bidang ekonomi. Yang pertama ada internet banking. Internet banking merupakan layanan perbankan yang dilakukan menggunakan internet. Kegiatan yang bisa dilakukan adalah menarik saldo, mentransfer uang, dan mengisi berbagai bayaran penagihan. Yang kedua adalah e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik atau yang biasa kita sebut sebagai e-com adalah penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan-jaringan komputer lainnya. Yang ketiga ada marketplace. Marketplace merupakan sebuah website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko. Jadi marketplace ini mereka adalah sebuah platform atau website yang menyediakan berbagai macam penjualan produk, tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Nah, dampak positif dari teknologi di bidang ekonomi ini adalah membantu perekonomian, terus pekerjaan menjual beli barang juga lebih mudah dan praktis pastinya. Terus di sini kita juga bisa mendapatkan barang yang tidak ada di dalam negeri, karena marketplace tadi itu adalah termasuk juga barang-barang dari luar negeri juga. Dampak negatifnya yang pertama adalah kita tidak bisa menentukan kualitas, kuantitas, dan seperti warna atau kain, model atau ukuran yang sesuai kita inginkan, karena kita tidak bisa datang langsung ke toko dan memegang barangnya langsung. Seperti itu. Nah, yang kedua, di sini juga sering sekali terjadi penipuan saat kita melakukan jual beli online, begitu. Nah, yang ketiga adalah implementasi teknologi di bidang politik. Implementasi di bidang politik diantaranya adalah konferensi video. Konferensi video atau video conference adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih sekaligus untuk berdebat, berbagi cerita, atau berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan. Nah, yang kedua ada e-gov atau electronic government atau elektronik pemerintahan yang biasa kita kenal dengan e-gov. E-gov adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik seperti KTP elektronik dan kasus kependudukan elektronik seperti itu. Nah, dampak positif dari e-gov ini adalah
apa ya, pemerintah kita itu sudah semakin maju gitu loh, dengan menggunakan teknologi-teknologi canggih, informasi dan penyebaran berita dari pemerintah ke masyarakat itu jadi lebih meluas dan merata, serta menjadi lebih cepat penyebaran beritanya. Nah, dampak negatifnya di sini adalah untuk yang KTP elektronik dan kartu penduduk elektronik tadi itu, kalau misalnya kita masih hidup di daerah pedesaan yang sulit sekali akses internet untuk masuk, itu sangat susah sekali untuk mereka melakukan e-gov ini, karena mereka harus menggunakan smartphone dan jaringan internet, sedangkan di daerah pedalaman itu tidak ada internet begitu. Nah, selanjutnya adalah contoh implementasi teknologi di bidang sosial. Nah, yang pertama di bidang sosial adalah jejaring sosial. Jejaring sosial atau social network merupakan sebuah layanan internet yang ditujukan sebagai komunitas online yang memiliki hobi yang sama, aktivitas yang sama, latar belakang yang sama, bidang yang sama, atau kesamaan-kesamaan tertentu yang membuat mereka berkumpul dan membuat sebuah jejaring sosial mereka masing-masing. Yang kedua adalah media sosial atau yang biasa kita sebut dengan medsos. Media sosial atau medsos adalah sebuah media online dengan para pengguna bisa dengan mudah berpartisipasi, membagikan berita, edukasi atau informasi tentang sesuatu di blogspot, forum, atau aplikasi chatting dari jejaring sosial yang lain seperti itu. Nah, dampak positif dari ini adalah percepatan informasi pastinya. Percepatan informasi di sini juga sangat menunjang sekali kehidupan sosial kita. Terus habis gitu meningkatkan rasa percaya diri dan meningkatkan kompetensi dasar masyarakat untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Nah, dampak negatif dari sini adalah seringnya terjadi berita hoax yang tidak sesuai dengan yang diberitakan. Banyak sekali ujaran kebencian yang dilontarkan di media-media sosial seperti itu. Terus habis gitu banyak juga pola interaksi masyarakat, pola interaksi sosial masyarakat itu menjadi berubah, yang tadinya bertatap langsung menjadi bisa melalui internet atau dalam jarak yang berjauhan, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah implementasi di bidang budaya. Implementasi di bidang budaya ini dampak positifnya adalah seperti kita lebih bisa mengembangkan lagi, menyebarluaskan lagi budaya kita kepada dunia luar, kepada tidak hanya di daerah kita atau di Indonesia, tapi ini juga sebagai bisa menjadi objek pariwisata atau iklan pemasaran pariwisata untuk menambah devisa negara, begitu. Nah, dampak negatifnya ini adalah rusaknya moral anak bangsa, terutama pada kalangan remaja, karena mereka juga ikut tergerus arus budaya dari luar yang itu kurang baik atau kurang sesuai dengan budaya di Indonesia, seperti itu. Nah, sekian tadi penjelasan dampak negatif dan positif implementasi di berbagai bidang oleh teknologi informasi dan komunikasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.